Kalau dengar kata limbah, yang biasanya terbayang di kepala kita adalah sampah, kotor, dan gak berguna. Tapi gimana kalau ternyata limbah itu justru bisa jadi ladang cuan? Di episode kompilasi Cuan Iki kali ini, kita akan menyusuri 3 kisah inspiratif. Dari lahan tidur di bawah rel LRT yang disulap jadi kebun produktif, kain sisa produksi yang naik kelas jadi fashion bernilai jutaan rupiah, sampai tumpukan kardus bekas gudang yang berubah jadi omset puluhan juta rupiah per bulan. 3 cerita berbeda, 1 benang merah. Cerdik dan jeli melihat peluang. Limbah pun bisa jadi cuan. Jangan ngomongin cuan tanpa don cuan. Kita mulai dari cerita pertama. Dari kolong rel kereta LRT Jakarta. Halo Pak, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Oke, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Sahurdi selaku Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis PT LRT Jakarta. Pak, tadi di awal sempat nyinggung Pak terkait dengan urban farming. Nah, saya pengen detail Pak, pengen tahu seperti apa sih ini urban farming dan ini di belakang ini kayak ada bentuk rumah gini. Ini apa namanya Pak? Nah, ini salah satu bagian dari urban farming kita gitu. Ayo, kita mau lihat greenhouse sekalian. Langsung aja. Ayo. Oke, kita langsung aja yuk. Di greenhouse ini kita khusus menanam cabai. Jadi silakan Don Cuan lihat nih. Nah, Wow. ini memang kita punya luasan sekitar 350 meter persegi untuk greenhouse ini gitu. Ini kita khusus tanam cabai saja. Jadi di area ini, di greenhouse ini memang khusus semua untuk tanaman cabai. Cabai Tapi saja. jujur Pak, ini saya baru ngeliat nih Pak, nih pohon cabai setinggi ini Pak. Ya. Ini jenisnya cabai apa sih Pak? Jadi kita tuh kebetulan ada cabai bonita yang kita nama jenis cabainya bonita ya. Jadi ini kalau dari selama kita menanam cabai di sini ini udah panen yang siklus yang ketiga. Jadi yang siklus yang ketiga. Jadi dulu memang orang lihat tinggi-tinggi banget gitu. Jadi biasanya kalau udah tinggi buahnya udah kurang kita lakukan penggantian. Nah kalau ini kan posisinya mungkin di bulan-bulan ini kita udah melakukan penggantian dengan bibit yang baru nih. Boleh tahu berapa Pak hasil produksinya untuk di area ini sendiri cabainya itu berapa? Sekali panen itu teman-teman bisa sekitar 10-an kilo ya sekali panennya. Jadi ya sebulan 40-50 kilo lah. Cabai itu salah satu penyumbang inflasi di Pemprov DKI. Ya, betul. Jadi makanya kita harus di fokus di cabai. Jadi ini 350 meter square sih cabai semua. Ini saya berada di bawah kolong ini Pak ya. Jalurnya LRT Jalur Jakarta. LRT Pak ya. Sementara di sisi kirinya ini ada ini gedung deponya LRT Jakarta. Tadi perawatan kereta di dalam sini. Nah, di area inilah yang tadinya lahan tidur menjadi lahan produktif. Nah, ini jenis-jenis tanamannya apa nih Pak, kalau boleh tahu Pak? Ini kita tanamin sayuran gitu. Jadi mulai ada, kalau lihat ada pakcoy, ada caise. Sana ada bayam, kemudian ada tomat. Sempat teman-teman tanam terong juga. Kemudian sekarang kan ada singkong ya, ada. Kemudian kalau sepanjang ini lihat ada tanaman pisang gitu. Jadi lebih banyak sayuran yang sekarang ada di dalam sini. Di area ini Pak, di area sini gitu. Yang menarik Pak, selain ini tanaman produktif, tapi di sini juga ada, saya lihat ada kura-kura gitu Pak, terus ada apa itu kelinci. Kelinci. Apa Pak tujuannya Pak di sini Pak? Jadi ada kelinci, ada kalau pasti di belakang tadi ada ayam ya, ada ayam. Jadi ada kotorannya yang kita manfaatkan untuk pupuk. Kalau kelinci itu air seninya kita manfaatin buat. Jadi kita pakai pupuknya dari hewan-hewan tersebut. Kalau kata orang Jawa, orang kampung nih Pak, orang Jawa. Kalau pupuknya itu berasal dari hewan, itu bisa lebih subur Pak ya. Saat ini saya ngobrol langsung dengan Pak Agus selaku Ketua Kelompok Tani. Ketua Kelompok Tani. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, boleh sedikit dijelaskan Pak, ini tanamannya ini apa aja Pak? Ya, komoditi saat ini yang kita tanam ada pisang, kangkung, bayam, pakcoy, sama cesim. Itu sih yang kita tanam. Yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira yang paling susah dirawat itu apa nih Pak? Kalau untuk sayuran sih sebenarnya nggak susah ya. Yang penting kita bisa mengantisipasinya pada saat penanganan atau pengendalian hamanya. Jadi semua itu memang ada tantangannya, ada
hambatannya, ada beda-beda jenis karakter sapi. Jadi setiap tanaman itu memang beda-beda Pak ya, Beda. untuk penanganannya. Jadi kayak misalnya pakcoy itu penanganannya, penanganan hamanya itu berapa minggu misalnya Iya. gitu? Yang kita saat ini lakukan, interval waktu pengendalian hama itu kita lakukan seminggu sekali. Tapi tergantung, kalau saat itu serangan hamanya lagi tinggi intensitasnya, baru kita naikin dah seminggu jadi 2 kali. Yang paling rentan apa Pak? Yang paling rentan itu biasanya ada hama-hama kayak pengeruk daun yang jadi karat kayak gitu. Oh, jadi itu nyerang kayak pakcoy gitu ya Pak ya? Iya, hampir semua sayuran dia serang. Kalau rutinitas yang kita selalu lakuin itu, yang pertama penyiraman. Penyiraman itu kita rutin sehari 2 kali, pagi dan sore. Nah, untuk pemupukannya baru kita bikin frekuensinya itu sekitar seminggu sekali. Seminggu sekali Pak ya. Dan itu kombinasi antara pupuk organik maupun pupuk dari ini kimia. Betul. Itu gimana Pak? Kita di sini full organik ya, karena dari kotoran kelinci terus ayam, kayak kotoran kelinci kita ambil kohe dan urinnya yang kita fermentasi dibantu dengan bahan organik dan molase. Semua kita di sini pengaplikasiannya organik full. Oh, jadi memang ada prosesnya Pak ya. Jadi dari kotoran nggak langsung dibuang ke area tanaman ini, tapi Nggak. harus ada proses dulu ya. Betul, jadi itu perlu difermentasi paling lambat itu 1 bulan, paling cepat 2 minggu. Oh, oke. Hasilnya berapa banyak Pak? Hasil komoditinya alhamdulillah sampai saat ini kita bisa 50 kilo sampai hampir 80 kilo. Oh. Kita juga selama kita pengaplikasian di sini organik, kita sudah diuji coba mutu sama dinas KPKP. Alhamdulillah sayuran kita itu sehat dan aman. Karena belum tentu sayurannya seger tapi nggak sehat. Ada juga. Jadi kalau di kita itu sudah bisa dipastikan kita udah lulus uji coba mutu, sayuran kita seger, aman dan sehat. Kalau untuk harga, bedanya dengan pasaran? Kalau harga kita di 8.000 per kilo. 8.000 per kilo untuk jenis Jenis apa aja? apa aja? Flat. Kalau di semuanya. luar Pak? Kalau di luar bisa sampai 15.000, Wah, 20.000. ini cuannya juga jelas ya Pak ya. Iya. Harga lebih murah gitu kan. Dan yang sudah dipastikan ini fresh ya Pak ya. Tanpa ada campur Kimia. kimianya. Nah, tadi mungkin pas masuk sini lihat kolam di depan juga dan cuan ya itu kita ada juga ikan di situ gitu. Itu kita juga udah produksi keluar tuh, jadi udah dimarinasi, udah kita jual gitu. Ikannya Ikan nila. Ikan. Itu ikan nila semua gitu. kalau produksi berapa besar Pak? Nggak banyak ya juga sekarang karena kan itu juga bibit di awal dikasih KPKP. Jadi kita tadinya ada kolam ya, mungkin nanti bisa dilihat ada kolam penampungan, sebenarnya penampungan air buat di sini ya. Jadi supaya air nggak langsung dilempar keluar dulu. Jadi itu juga diperiksa sama KPKP, dinas KPKP, apakah airnya secara pH memungkinkan untuk digunakan untuk peternak ikan gitu. Ini juga produksi kita di sini juga nanti sebelum kita jual juga diperiksa sama KPKP dulu, dinas KPKP DKI dulu. Jadi ini layak nggak dikonsumsi gitu. Jadi memang begitulah, kita selalu koordinasi dengan dinas KPKP. Apa pelajaran bisnis yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan urban farming ini Pak? Ya ini kan sebenarnya hal-hal yang kita bisa lakukan di tempat kita sendiri gitu ya, di rumah atau di lingkungan kita gitu ya, tanah kosong. Karena kan sebenarnya banyak tanah kosong yang mungkin nggak di Jakarta tuh bisa ditanamin seperti ini gitu. Jadi di lingkungan kita gitu, dan nggak usah mikirin hasilnya buat keluar dulu gitu, tapi paling nggak kita bisa konsumsi sendiri gitu. Kayak teman-teman di sini kan sebenarnya mereka tanam sendiri, kemudian mereka gunakan untuk mereka sendiri. Jadi mereka bawa pulang, kalau kemudian hasil penjualan tadi dipakai lagi untuk siklus ya yang baru gitu ya, penanaman yang baru gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa, dan manfaat lainnya area yang ada di sekitar kita mungkin bisa jadi lebih hijau, lebih segar gitu ya, dan yang pasti kan ada area-area yang tadi tidak produktif bisa jadi produktif gitu. Itu mungkin menurut saya jadi bisa
coba gitu. Kalau Don Juan mau coba di rumah kita bantu nih nanti. Dari kita obrolan dari awal sampai dengan saat ini saya dapat memetik hikmah ya Pak gitu ya. Jadi intinya adalah kalau ada kemauan gitu kan pasti akan ada hasil Pak ya. Lahan kosong disulap jadi kebun cuan, itu cerita pertama. Sekarang kita geser dari tanah ke kain. Kalau LRT Jakarta memanfaatkan lahan tidur, kali ini kita akan melihat bagaimana sisa-sisa kain yang seharusnya berakhir jadi sampah justru disulap jadi produk fashion kelas atas. Bahkan dilirik brand besar dan tembus ke panggung internasional. Ini dia kisah Adri Basuki dan circular fashionnya. Fokus bisnisnya Mas Adri ini kan dari cacahan atau limbah dari kain ya gitu kan. Nah ini bisa kepikiran seperti itu kenapa ini Mas? Jadi Mas Don, kita itu mulai di 2018 itu pakai Wastra. Awalnya itu pakai tenun Baduy. Tenun? Baduy. Baduy, oke. Nah pakai tenun Baduy itu challenge-nya kita adalah pembuatannya cukup lama. Kemudian kalau untuk pengrajin tenun itu di Baduy, mereka punya waktu di mana mereka akan break. Oke. Nah itu pertama, jadi aku harus benar-benar ngitung kalau misalnya ada pesanan akan bikin koleksi itu kainnya harus tersedia. Oke. Nah selain itu ketika kita bikin pola itu pasti ada yang terbuang Mas. Oke. Nah yang buangan-buangan itu sebenarnya kan bentuknya mulai dari yang besar sampai yang kecil. Yang paling kecil pun. Ya. Oke. Jadi kalau yang besar-besar aku bikinnya kayak patchwork, kayak perca-perca kayak begini. Kalau yang kecil-kecil itu baru kita bikin jadi kain marmer itu, kain cacah itu. Oke. Jadi akhirnya dari 2019 kita melakukan R&D. R&D oke. R&D di 2019, 2021 kita launching kain marmer itu di Jakarta Fashion Week waktu itu. Oke. Pasarnya sendiri gimana Mas ketika Mas sudah launching gitu kan terus sampaikan ke area ke publik gitu kan. Bagaimana pasarnya sendiri, apakah cukup tinggi permintaannya? Oke. Kalau untuk pasar B2C mungkin pelan, karena dari sisi harga kain daur ulang pasti harganya lebih mahal. Oke. Ya, tapi yang kita lihat sebagai peluang adalah bahwa kain ini akhirnya menjadi incaran dari B2B. B2B oke. Ya, jadi karena banyak sekali perusahaan yang mengerjakan ESG, Oke. mereka mencoba mencari segala bentuk macam bagaimana pengolahan waste-nya mereka. Oke. Jadi klien kita memang 50% itu adalah corporate. Itu dalam setiap produksi itu berapa banyak kebutuhannya Mas untuk menghasilkan suatu produk fashion ini? Untuk 1 meter kain marmer itu kita butuh 750 gram cacahan kain Mas. Oke. Ya, begitu. Jadi cukup besar juga ya. cukup besar. Ini gabungan dari limbah ya? Berbagai macam tenun, sisa Oke. batik. Nah kalau dia besar dia bisa jadi kayak gini Mas. Oke, Jadi ini kayak- mungkin biar kelihatan nih Mas, penonton cuanik ini jadi biar bisa lihat. Mas, pegang sebelah Oh sini, ya saya sebentar, pegang saya sebelah taruh dulu sini. ya. Oke. Ini ada tenun Baduy, ada tenun lurik, ada songket, ada banyak kan lurik sama Baduy sih kalau ini. Jadi kalau yang besar-besar kita bisa bikin kayak gini. Terus, Oke, nah supaya Masnya bisa tetap pegang mic-nya, Mas pegang Betul. ujung. oke, wah bener saya pegang cakep. ujung. Cocok nih. Jadi Kita sepadan di belah ini ya. Nah kalau yang ini teknik slashing, jadi kain-kain sisanya itu kita tumpuk jadi 3, Oke. terus kita quilting, terus kita gunting. Jadi dia bisa kelihatan timbul-timbul. Oh ini ditumpuk 3 ya Mas ya? Ya, supaya bisa ketika digunting dia ada efek timbulnya ini, Mas. Oh oke. Gitu. Oh iya efek timbul ya. Oke. Ini biasanya digunakan untuk apa Mas? Baju atau sarung misalnya atau apa nih Mas? Biasanya kalau ini buat outer, Outer oke. kemudian kalau untuk home living biasanya buat cushion. Oh oke. Ya, gitu. Oke. Untuk klien sendiri ada yang menyukai seperti ini? Biasanya bikin apa? Ini waktu itu project kita with Uniqlo di Oh, Uniqlo? 2022. Oke. Ini tuh dari limbah-limbahnya mereka. Jadi kalau ke Uniqlo kan ada donasi tuh, Mas. Oke. Nah, kain-kain donasinya yang sudah tidak memenuhi syarat untuk dibagikan ke orang, Mm-mm. kita develop jadi begini. Jadi limbahnya mereka diolah kembali oleh Mas Ya. Adri gitu ya. Ya. Keren banget sih. Gitu. Oke. Kemudian yang lain apa nih Mas nih? Nah, kalau yang Bentar. ini sama ini tuh dianya, Mas. Nah, Tapi ini bentuknya kayak agak tebel gitu ya Mas ya? ya, jadi memang kalau kain daur Oke, kita ulang lihat yang ini, nah ini kayak gini, jadi kainnya dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukin dianyam. Oh dia oh ya Gitu. nyaman ini ya. Nah ini biasanya kalau kita bikin versi yang ini dia biasanya paling bagus kalau dia kaos.
Oke, Nah, kaos jadi dia ya. nggak terlalu banyak tiras kainnya. Oke, Gitu. oke. Mas nih kalau ngelihat dari karakternya ini sebenarnya lebih cocok kayak fashion baju ya Mas ya? Ya, Kurang ini lebih gitu biasanya ya? buat baju sih. Buat kalau baju ini. ya? Buat Untuk outer gitu. outer aja gitu ya. Ya. Oke. Beberapa circular fabric atau kain daur ulang tuh bentuknya kan mesin ya Mas ya. Oke. Nah kalau yang ini tuh memang aku buat karena aku tuh punya kampung binaan Oh, di mana tuh Mas? di Bogor. Namanya Kampung Perca yang isinya adalah sekarang mungkin sekitar 30 ibu-ibu yang awalnya adalah korban pinjol. Oh, korban pinjol. Ya. Diberdayakan di situ Mas Jadi ya? kita ngajarin tuh bikin kain perca, bikin kain marmer gitu. Nah, si kain marmer ini itu sebenarnya bisa dipakai atau bisa digunakan untuk sampai industri rumahan, Mas. Karena Oke. alatnya tidak harus mesin besar gitu. Kenapa kita kasih hak cipta? Kalau untuk ibu-ibu di kampung binaan sih kita ajarin gitu. Oke. Tapi kita perlu melindungi itu karena mungkin kan yang nyasar bukan ibu-ibu ya. Betul. Yang nyasar yang gedenya gitu. Oh iya betul. Jadi kita lebih ke protektif aja dengan apa yang sudah kita research and development dari 2019. Tapi ini keren juga ya. Apa namanya tadi disampaikan kampung binaan itu ternyata dikelolanya oleh dari ibu-ibu korban pinjol. Kok bisa terdeteksi kalau itu korban pinjol tuh kenapa? Dari Jadi apa? awalnya itu aku tuh kerjasama sama mantan Ibu Wali Kota Bogor, Ibu Yana Ardian. Jadi memang kalau di pemerintah daerah dia punya datanya. Jadi di desa ini mungkin pinjolnya tinggi sekali. Sampai mereka jual rumah, sampai mereka divorce gitu ya, perceraian dan lain-lain. Terus akhirnya waktu itu kita coba, kita coba bikin sesuatu di sana gitu. Awalnya kecil Mas gitu, awalnya cuma 15 ibu-ibu. 15 ibu-ibu. 15 ibu-ibu dan itu dilakukannya tuh di abandoned factory. Jadi ada konveksi yang udah nggak jalan di lantai 3-nya. Si bapaknya kasih ke kita itu untuk dipakai aja lah buat ngajarin ibu-ibu gitu. Ya udah kita mulai itu di 2020 awal gitu. Dan kebetulan tugas saya as a fashion designer adalah melatih buat bikin kain percanya, kemudian building awareness untuk mereka. Jadi kemanapun saya show, kemanapun saya ada project corporate, ibu-ibu selalu saya bawa nama ibu-ibu Kampung Perca Sindang Sari itu. Dan the beauty of that adalah ternyata di tahun 2021 akhirnya itu bisa menarik atau mengundang banyak corporate untuk bersupport mereka. Jadi di 2021 ketika di launching itu ibu-ibu sudah punya workshopnya sendiri. Jadi ada yang bangunin Mas. Terus mereka dapat sumbangan mesin jahit dari berbagai institusi. Gitu. Keren sih. Keren. Jadi sekarang kalau ke Bogor dia Kampung Perca Sindang Sari itu menjadi salah satu tujuan wisata. Ini punya segmen sendiri nggak sih Mas? Kayak misalnya segmen menengah, segmen high misalnya gitu. Ada nggak segmen sendiri untuk produknya sendiri? Untuk produknya aku? Ya betul. Ya. Kalau produk aku memang rata-rata pastinya menengah ke atas. Karena kita mulai harga dari 800.000. 800.000? Harga sekarang? Ya. Harga dolarnya sudah. Harga sekarang tetap segitu Mas, gitu. Di 800 sampai yang paling banyak 800 sampai 2 juta rupiah. Wow. Apa kunci utama idealisme menjaga lingkungan tidak mengorbankan pertumbuhan laba atau cuan bisnisnya Mas? Kalau menurut saya pada dasarnya intinya ini kan kalau tadi dari Mas Don bagaimana menjaga lingkungan tapi tidak mengurangi cuannya gitu ya. Betul. Jadi kalau menurut saya buat semuanya mau ngurusin sampah, mau ngurusin kain, mau ngurusin apa, belajarlah finance. Belajar finance ya. Ya. Kalau menurut saya accounting finance is really important karena at the end of the day kita punya karya sebagus apapun. Ketika cash flow kita mandek, ketika kita salah bikin strategi in term of capital, itu yang membuat kita akhirnya nggak bisa gerak Mas gitu. Jadi buat kita di Adri Basuki itu saya sama adik saya berdua itu kita belajar itunya juga in a hard way. Jadi misalnya ternyata menurut aku tuh kayak saya memang di kreatifnya bikin development kain, adik saya di operational gitu. Tapi at the end of the day yang paling membuat ini bisa berjalan adalah kemampuan ownernya, foundernya untuk selalu belajar tentang finance. Karena itu yang paling gampang dibaca. Gitu. Tips bagi penonton Cuaniki nih Mas, kira-kira apa nih Mas sebagai pelaku usaha? Sarannya? Iya, saran dan tips lah gitulah ya.
menurut saya paling penting ketika kita mau dapetin cuan gitu, kalau saya sih selalu prinsip saya fokus aja. Fokus ya. Fokus dengan apa yang kamu kerjain, that's it gitu. Oke. Fokus dan konsisten kali ya. Ya fokus, kalau udah fokus kemungkinan akan konsisten Mas gitu. Oke. Karena kalau enggak, the noise from digital begitu besar gitu. Jadi ya kalau bisa buat teman-teman cuaniki mulai bisa ngatur kayak misalnya 1 jam ada breaknya, Oke. nggak lihat social media gitu. Oke. Kalau tadi limbah kain butuh riset bertahun-tahun untuk naik kelas, cerita terakhir ini justru berawal dari hal yang paling sederhana. Keinginan seorang ayah membuatkan mainan untuk anaknya. Modalnya cuma kardus bekas yang enggak pernah dipakai lagi. Tapi siapa sangka, dari situ lahir bisnis dengan omset puluhan juta rupiah per bulan. Ini kisah Mas Baba, si tukang kardus dari Bumi Kardus. Don Cuan kedatangan tamu spesial dan menginspirasi bagi saya dan mungkin bagi semua yang ada di ruangan ini ya. Kenapa? Karena berawal dari memberikan kesenangan ke anaknya, lalu dibuatlah suatu tempat dari bahan kardus. Dan ternyata dari bahan kardus itulah ternyata membuat cuan yang luar biasa sampai saat ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut gitu ya, lebih detail dengan perkardusan ini, kita saat ini bersama dengan Mas Baba ya panggilannya ya. Baba. Oke. Iya. Mas Baba, selamat datang di Cuaniki. Selamat datang kembali. Bersama saya dengan Don Cuan. Wah. Mas, boleh Ya. mungkin boleh bisa diceritakan sedikit ya. Ide awal ini membuat kardus dan apalagi tadi Ya. kan kalau saya kita diskusi di depan ya, bahwa ide awal ini kan berawal karena nyenengin anak gitu kan, bikin rumah-rumahan kalau nggak salah ya. Iya, awalnya tuh gue di 2015 anak gue tuh jadi kan namanya Bumi Kardus ya. Nama usahanya Bumi Kardus tuh, Bumi itu sebetulnya nama anak. Oh, nama anak ya. Nama anak gue namanya Senandung Bumi. Dia ulang tahun keempat. Nah, dia minta hadiahnya tuh rumah Barbie gitu. Rumah Barbie. Rumah Barbie. Akhirnya gue coba cari-cari, ternyata harganya lumayan juga nih gue bilang untuk harga rumah Barbie. Waktu itu berapa harganya? Ya di atas 300, 400 gitu kan, 300 lebih lah. Oke. Tergantung ukuran kan, Harganya 300, 500 tergantung ukuran kan. Terus ya pas gue lihat di tempat gue kerja, betul kan gue jaga kantor, gue satpam. Gue sebelum main kardus di 2000 sampai 2000 kardus ya. sebelum main kardus, sebelum 2015 sampai ke belakang itu gue satpam. Nah gue kepikiran bikinin dia rumah kardus. Nego lah gue sama Bumi nih, biar dia mau nggak kalau dibikinin rumah Barbie-nya dari kardus. Kalau rumah Barbie yang udah ada tuh kan itu cuma hanya bonekanya yang main di rumahnya itu. Di rumah itu. Nah gue bilang kalau ini nanti dibikinnya lebih besar, jadi Bumi juga bisa main sama bonekanya di dalam rumahnya. Itu negosiasi gue. Terus gue sama nanti kita bareng-bareng warnai rumah ini supaya rumah ini jadi emang Bumi juga ngerasain terlibat dalam bikin rumah. Jadi nanti mau dihias seperti apa dia ada. Negonya masuk. Langsung direspon ya. Direspon. Oke, Oke. Pak, gitu Iya, oke. Udah tuh singkat cerita akhirnya udah gua kasih buat Bumi rumah kardus itu. Lagi itu gue masih main medsos Facebook. Oh, masih Facebook. 2015 gue main Facebook, gue posting lah di Facebook nih rumah-rumah ini. Gue kasih nama lagi itu rumahnya Bumi. Bumi itu kalau bahasa Sunda kan rumah juga kan. Oh, Jadi itu rumah ya. Rumah ya Bumi itu ya. nah, kalau nggak salah rumah deh. Bumi. Jadi rumah Bumi gitu kan. Itu akhirnya gue posting di Facebook. Wah, responnya luar biasa. Kan kalau Facebook tuh circle-nya emang pertemanan yang saling kenal kan. Pada respon, pada order. Orang-orang pada order, ya udah akhirnya gue jadi sambil kerja sambil nerima orderan bikin rumah-rumah kardus itu. Mas, punten. Ide awal itu untuk rumah-rumahan Barbie itu berapa dulu modalnya? Untuk kesenangan bocah itu? Modalnya lagi itu gue masih ngambil dari kardus-kardus bekas yang di Gratis itu? Iya. Cuman akhirnya kan kebutuhannya kan gue butuh ukuran kardus-kardus bekas yang packaging yang box itu yang gede kan. Betul. Karena di terbatas gitu. kayak yang gede ya. Nah karena terbatas tempat kerja gue juga nggak banyak, akhirnya gue sambil hunting juga. Itu nuntukin tarifnya gimana?
kan tahu sendiri kan kardus kan nggak tahu kalau kardus itu berapa sih materialnya per mili atau berapa itu? Spesifikasi material. Iya. Kalau bicara nentuin material, jujur sih gue ngitungnya Nah, ya dulu gimana? nembak aja sih bahasanya kali ya. Yang penting ketemu cuan lah gitu. Oke. Ketemu untungnya. Jadi sesederhana gini, misalkan gue dapat bahan baku kardus bekas 5.000 nih goceng di warung. Terus ya gue buat produksi 1 hari berapa sih gue kalau misalkan gue dihargai sebagai tukang. Udah jadi dari bahan baku itu gue tambah tenaga gue, ya udah Berapa dulu tenaganya? ya Kain. 100-an lah gitu, misalkan 100-an anggaplah 120 lah jadi ketemu modal misalkan. Oke. Ya udah sederhananya lagi itu gue kali 2 aja gitu. Dijelaskan bahwa ternyata kardus ini menjadi ladang cuan yang semakin bagus ya gitu kan ya. Dan boleh cerita nggak sih Mas untuk yang pesen sekarang itu levelan itu sudah apakah korporat rata-rata atau komunitas atau mungkin perorangan juga banyak? Sekarang jadinya banyaknya korporat, malah yang bikin pesan mainan udah nggak kayak dulu, nggak seperti awal. Masa jadi kepo ini nih cuannya berapa sih Mas kayak gitu Mas? Cuan sih nggak tahu ya, maksudnya gini. Ya kecil-kecilnya sih 10, 30 gitu lah ya. Apa? Juta. Sebulan. Sebulan gitu. Pernah rekor nggak cuan sampai 100 juta misalnya gitu? Pernah juga ada, tapi kan ajaib aja kalau gue bilang bahasanya. Kalau istilah saya jackpot kali ya. Iya, nggak tahu ada proyek ajaib ada. Tapi untuk rata-rata sekitaran itu 30, Iya, 40 Iya, kalau kayak bulan ini lumayan banget nih Mas, lebih. Saya nggak pernah tahu nih kalau kardus itu bisa jadi jalan hidup kan. Iya. Kalau saya sampai pernah ngomong sama teman-teman, kalau lu bingung mau usaha apa, intinya hal yang lu suka. Pertama kan enaknya suka dulu tuh. Suka dulu. Suka dulu. Sama cewek ya, chemistry dulu ya. Chemistry-nya kuat. Kan kalau udah cocok baru itu kejadian langgeng ya kan, keluarga lu jadi produk ya kan, keluarga lu asik gitu kan, keluarga lu akan enak terus. Nah yang pasti mau bisa berangkat dari hobi, yang kesenangan hobi. Sekarang kan lu banyak banget tuh. Dari kesenangan hobi lu seriusin kan. Kalau ngomong serius berarti konsisten tuh, mau pasang surut hajar, jalan terus. Karena ya gue ngerasain pernah di masa yang memang gue pas memilih untuk jadi main di kardus itu yang nggak ada orderan segala macam, tapi gue udah suka Mas. Makanya pernah sepi. Iya pas pada saat momen keluar dari keluar kerja terus mau fokus jadi tukang mainan rumah kardus itu kosong Mas. Makanya saya main macos IG ibu. Berapa lama? Bulanan. Jadi ketika memutuskan untuk tidak bekerja, fokus ke bisnis perkardusan ini, nggak taunya bukannya melejit, nggak taunya bener sama sekali itu. Iya. Dan itu bagaimana dari sisi psikologis tuh? Aduh, bagus salah gitu ya? Ya sambil nyari kerja lagi. Kerja freelance aja, kerja bebas. Nyambi. Jadi kan lagi itu kan patokannya saya cuma yang ada di Facebook. Kan Facebook circle-nya kecil ya. Iya. Ya udah habis tuh yang mesen kan. Oh iya. Udah akhirnya terus ada temen, tapi saya nggak berhenti bikin karena saya udah suka. Saya berangkatnya suka, nggak tahu itu ternyata bentuk konsistensi kan. Saya suka, saya tetap bikin sampai akhirnya saya bikin Instagram. Oke. Bikin Instagram. Ada berapa bulan masa-masa di mana bisa dikatakan kosong itu? Ya 4 bulanan ada. Dari dari Desember saya memilih keluar kerja. Januari langsung kosong. Nah tapi kan kalau tadi bicara oke lah konsisten gitu kan. Tapi kan yang namanya dapet harus kebul nih Mas. Selama 4 bulan itu dari mana itu? Istri masih kerja. Oh alhamdulillahnya di situ ya. Karena saya juga gak konyol-konyol banget Mas. Oh iya. Istri masih kerja. Istri masih kerja. Enggak, istri itu saya targetin 2 tahun lah gitu pokoknya di rumah. Kerjanya masih sama kita deng. Di Bumi Kardus sama istri. Amin. Gitu. Siap Mas Babah, terima kasih atas diskusinya. Dari diskusi yang tadi kita sampaikan ya dari awal sampai dengan ini hampir setengah jam lebih kalau nggak salah. Kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita ingin berbisnis gitu ya, saya lagi konsisten itu penting. Selain doa gitu ya, konsisten gitu kan itu penting. Dan itu akhirnya kenapa yang ujungnya nanti menjadi cuan gitu. Karena untuk mendapatkan cuan itu tidak melulu dari gue harus ngapain ya, saya harus ngapain ya. Tapi ternyata tanpa sengaja aja itu bisa jadi cuan. Dari kolong rel kereta, dari sisa kain produksi, sampai dari tumpukan kardus bekas gudang. 3 cerita berbeda, tapi 1 pelajaran yang sama. Limbah itu bukan akhir dari nilai suatu barang, tapi bisa jadi awal dari peluang baru. Yang membedakan siapa yang cuma membuang dan siapa yang berhasil menghasilkan cuan cuma satu hal,
kejelian melihat peluang, dan keberanian untuk memulai mencoba. Jadi, kalau di sekitar kamu ada limbah yang selama ini dianggap nggak berguna, coba deh lihat lagi. Siapa tahu itu ladang cuan yang belum kamu sadari. Jangan ngomongin cuan tanpa don cuan. Jangan ngomongin cuan tanpa don cuan.